Salam Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya percaya dan berharap kita semua tetap dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan sampai hari ini. Dan puji nama Tuhan, kita memasuki tahun yang baru ini, kita dihadapkan dengan banyak hal. Ya, persoalan-persoalan yang baru, masalah-masalah yang baru, bahkan tantangan dan ujian iman yang selalu ada dalam hidup kita. Seringkali kita tidak mampu menghadapinya, seringkali kita tidak bisa menggunakan kekuatan kita, tapi justru itulah yang mengajar kita bahwa kita dimampukan dan kita bisa melewati itu semua karena ada Tuhan dalam hidup kita. Karena kita melibatkan Tuhan dalam diri kita. Karena kita berjalan tidak sendirian. Karena Allah kita adalah Allah yang El Shaddai, Allah yang selalu beserta kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Kita harus bergairah dalam hal ini. Kita harus semakin semangat Bapak Ibu Saudara menghadapi hari-hari ini. Dan tahun ini saya yakin adalah tahun kesempatan di mana kita akan memperoleh berkat Tuhan. Berkat tidak hanya secara materi, tapi berkat di mana Tuhan akan memulihkan hidup kita. Tuhan akan membawa hidup kita ini semakin naik, tidak semakin turun Bapak Saudaraku, tapi semakin naik. Kenapa? Karena Tuhan memiliki rancangan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Amin. Yang setuju katakan amin. Ya Bapak Ibu Saudaraku, walaupun kita pernah mengalami masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit dan yang berat, di masa ketika kita berada di lembah kekelaman, tapi Tuhan turut serta sehingga kita mampu berdiri. Amin. Dan kita sampai hari ini diberi kesempatan untuk melakukan hal-hal yang gagah perkasa karena Tuhan beserta dengan kita. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Dan saya yakin bahwa persoalan dalam hidup ini bisa kita selesaikan ketika kita memiliki pengharapan hanya kepada Tuhan. Ya. Dan saya menyadari setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak pernah kembali sia-sia. Tapi bagi mereka yang percaya dengan firman Tuhan, mereka akan hidup di dalamnya. Dan mereka akan memperoleh apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, sebagai pembicara, sebagai pengkhotbah, enak memang, gampang khotbah Bapak Ibu Saudara. Tapi untuk melakukannya memang kita butuh perjuangan. Sehingga hidup itu dikatakan perjuangan. Dan kita sebagai orang percaya tidak hanya berjuang, tapi kita juga berlomba. Berlomba untuk menjadi yang nomor satu. Nomor satu itu maksudnya apa Bapak Saudaraku? Hidup kita semakin berkenan di mata Tuhan. Sehingga kita juga boleh mengalami Tuhan dalam hidup kita. Dan ini adalah masanya. Bahwa hari-hari yang kita lewati ini adalah hari-hari yang menentukan. Di mana kita nanti akan menjadi berkenan di mata Tuhan atau kita akan undur dari Tuhan. Ya, masalah tidak semakin mudah, tapi semakin sulit. Tantangan zaman ujian iman akan semakin naik lagi Bapak Ibu Saudara. Tetapi mari kita akan semakin berpegangan kepada Tuhan. Karena kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Ya, dan hari ini dan minggu ini kita akan belajar tentang satu tema. Kalimatnya penderitaan. Ya, manusia pada dasarnya tidak mau menderita. Bahwa penderitaan itu berasal dari dosa masa lalu yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, sehingga mereka menerima kutuk. Dan kutuk sampai hari ini itu ada. Kutuk dosa itu selalu ada. Itu yang mengakibatkan manusia harus mengalami apa yang namanya kesusahan, apa yang namanya penderitaan Bapak Ibu Saudara. Dan bagaimana sebagai orang-orang percaya menghadapi apa yang namanya penderitaan. Dan hari ini saya tidak menyampaikan renungan atau khotbah tentang penderitaan.
karena ada teologi kemakmuran, ada teologi penderitaan, atau teologi yang lain. Tetapi hari ini kita mau belajar firman Tuhan, bagaimana kita sebagai pengikut Kristus diajar, dilatih untuk memahami apa yang namanya penderitaan bagi orang-orang percaya. Ya, sebelumnya saya akan membacakan satu ayat yang menjadikan kita kuat dan menjadikan kita yakin sebagai pengikut Kristus. Di dalam Filipi 1 ayat 29 mengatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, ya, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi kata ini, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, jangan ditinggalkan Bapak Ibu Saudara. Karena selama kita tinggal di bumi ini, penderitaan itu pasti dialami oleh semua orang. Ya, ingat, semua orang. Tetapi bagi pengikut Kristus kita harus bisa memahami makna penderitaan itu. Ya, jadi penderitaan itu adalah bagian dari pengikut Kristus. Mari kita akan melihat lebih dalam lagi dan kita akan melanjutkan pembacaan kita di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai dengan yang ke-25. Firman Tuhan berkata, "Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu." Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Ya, perikop ini memberikan judul, yaitu penderitaan Kristus sebagai teladan. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Jika kita melihat latar belakang dari surat Petrus ini, Bapak Ibu Saudaraku, surat 1 Petrus ini ditujukan kepada orang-orang pendatang, ya, yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Surat ini berisi ajakan agar jemaat-jemaat Kristen pada waktu itu mengarahkan hidupnya kepada pola Kristus yang menderita. Jemaat-jemaat Kristen masa itu sedang berada dalam penganiayaan. Ada penguasa yang bertindak sewenang-wenang dan berlaku kejam terhadap orang-orang Kristen pada waktu itu. Meskipun berada dalam keadaan penganiayaan, tetapi surat ini berisi nasihat agar sebagai hamba-hamba, sebagai jemaat Kristus, jemaat Tuhan, harus tunduk dengan penuh ketakutan. Maksudnya dengan rasa hormat, tunduk dengan rasa hormat. Ya, kemudian terhadap penguasa baik yang ramah maupun yang bengis atau yang kejam, mereka diajar untuk belajar tunduk, Bapak Ibu Saudara. Ya, surat ini juga menyebutkan bahwa apa yang dialami oleh jemaat adalah sebuah kasih karunia. Jadi Petrus menegaskan bahwa apa yang ditulis kepada jemaat-jemaat pada waktu itu, ketika mereka mengalami penderitaan, bahwa penderitaan yang mereka alami itu adalah sebuah kasih karunia. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, luar biasa. Ya, berbeda dengan zaman sekarang, Bapak Ibu Saudaraku, penderitaannya memang berbeda. Tapi mari kita akan melihat bahwa jemaat diajak untuk taat menanggung penderitaan pada waktu itu. Dan taat bukan berarti pasrah dan menyerah saja. Tetapi di sini mereka diajar untuk taat, menunjuk pada sikap, yaitu mengikuti teladan Kristus yang menderita. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ngalah bukan berarti kalah.
Kadang dalam hidup ini kita memang harus belajar mengalah. Walaupun kita mampu, walaupun kita bisa, walaupun sebenarnya kita sanggup, tapi mengalah ini kata kunci, Bapak Saudaraku. Ya, taat menunjuk kepada sikap mengikuti teladan Kristus yang menderita, inilah yang menjadi kuncinya, Bapak Ibu Saudara. Apa teladan dalam penderitaan Kristus itu? Ya, secara jelas disebutkan pada ayat 22 sampai 24 bahwa meskipun menderita, Yesus tidak membalas caci maki ketika ia dicaci maki. Ketika dia diancam, Yesus tidak dendam atau tidak kembali mengancamnya. Tipu tidak ada dalam mulutnya. Ia tidak berbuat dosa, tetapi justru dia menanggung dosa kita. Ini hal yang tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Sebagai orang percaya, memang tidak mampu ketika kita menggunakan kekuatan kita. Ya, karena kita pun seringkali jatuh dan kita mengalami kegagalan. Tapi justru hari ini ketika kita mendengar firman Tuhan bahwa penderitaan Kristus sebagai teladan, mari kita juga harus berani mengambil satu keputusan. Ketika aku menderita untuk kebenaran, aku sedang dalam proses di mana hidupku semakin dikuduskan dan disucikan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, luar biasa. Ini menjadi sebuah ajakan untuk kita semua orang-orang percaya jemaat Tuhan untuk hidup dalam kekudusan meskipun harus menderita. Sehingga Kristus mengajarkan bahwa penderitaan yang membawa kepada kebenaran, disitulah bahwa hidup kita ini semakin dikuduskan. Amin. Jadi itulah Bapak Ibu Saudaraku, teladan penderitaan Kristus yang Kristus ajarkan kepada kita semuanya. Dan memang zaman sekarang berbeda, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kita melihat sedikit-sedikit orang mudah tersinggung, sedikit-sedikit orang bisa emosi, Bapak Ibu Saudaraku. Orang belum bisa mengendalikan emosinya ketika menghadapi tekanan, ya. Ketika kita dihadapkan dengan orang-orang yang membuat kita ini bisa marah, membuat hati kita ini menjadi dendam, bahkan sakit hati. Masalah-masalah zaman sekarang ini jelas bahwa manusia semakin mencintai dirinya sendiri. Ya, keangkuhan hati. Firman Tuhan berkata, bukankah keinginan daging, keinginan mata, bahkan keangkuhan hidup itu bukan berasal dari Allah? Ini yang seringkali manusia gagal ketika mereka hidup menuruti keinginannya. Ya, apalagi berbicara tentang keinginan daging, hawa nafsu yang salah. Ya, memiliki keinginan-keinginan yang tidak benar. Bahkan keinginan mata, apa yang dilihat diingini, yang dilihat diingini. Seringkali manusia jatuh karena keinginan mata juga, Bapak Ibu Saudara. Ya, oleh sebab itu kita sebagai murid-murid Kristus, kita diajar untuk bisa menahan diri, untuk bisa mematikan hal yang tidak berkenan. Secara daging memang berat karena kita masih tinggal dalam daging. Tapi hari ini saya mau sampaikan, ketika kita mau belajar sedikit menderita, ya, belajar untuk menderita dalam kebenaran, berarti di situ kita sedang dikuduskan oleh Tuhan. Dan ini perkara yang tidak mudah memang. Mudah disampaikan, tapi untuk prakteknya Bapak Ibu Saudara memang berat. Karena setiap kita harus mengalami apa yang namanya penderitaan. Dan penderitaan ini biasanya orang tidak mau. Tapi sebagai pengikut Kristus kita harus sadar bahwa penderitaan untuk hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan itu wajib bagi kita. Ya, jadi hari-hari ini kita harus mulai belajar lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Untuk naik dari pelajaran 1, 2, 3, Tuhan mengajar kita. Ya, firman Tuhan di dalam Filipi pasal 2 ayat 12-13 mengatakan, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya." Ya, jadi dalam hal ini Tuhan yang mengerjakan dalam diri kita. Hanya respon kita saja. Ya, kuncinya respon kita saja. Bagaimana kita mau menanggapi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita harus memiliki respon hati yang benar. Ya, kemauan kita. Kita harus mau, Bapak Ibu Saudara.
Bapak Ibu Saudaraku, dari kisah ini, dari perikop ini dalam surat 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-18 sampai yang ke-25 ini, ada dua hal yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu Saudara. Yaitu yang pertama, penderitaan yang Tuhan izinkan adalah sebuah kasih karunia yang harus kita hadapi dan harus kita jalani. Dan kita harus memiliki respon yang benar, yaitu kita harus dengan rela. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Kemudian yang kedua, bahwa penderitaan yang Tuhan izinkan adalah suatu waktu atau masa di mana kita diajar untuk lebih mengenal siapakah Tuhan kita. Ya, justru dalam penderitaan kita bisa mengenal siapa Tuhan kita. Dan kita juga bisa mengenal siapa diri kita sebagai ciptaan Tuhan yang dikasihi untuk menerima keselamatan. Bapak Ibu Saudaraku, Kristus menderita, saya yakin tidak hanya sekedar menderita yang kita lihat di televisi, tetapi dia memiliki satu rencana supaya kita yang percaya kepadanya memperoleh hidup. Ya, walaupun kita tidak menderita seperti Kristus yang alami, tetapi kita setidaknya mengambil bagian penderitaan Kristus untuk masuk dalam rencananya yang indah. Ya, ini hal yang tidak bisa ditawar bagi orang-orang Kristen, bagi pengikut Kristus, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, ketika kita diomongin orang, ketika kita dicaci maki, kita harus belajar seperti Kristus untuk membalasnya dengan senyuman, dengan mendoakan mereka yang menganiaya, bahkan mendoakan mereka yang menganiaya kita sebagai orang-orang percaya. Ini pengajaran yang mudah disampaikan sekali lagi, tapi untuk praktek mari kita berjuang, kita berlomba Bapak Ibu Saudaraku untuk bisa melewati semuanya itu. Karena saya tahu bahwa zaman ini semakin berat, tidak semakin mudah. Kelihatannya manusia itu kelihatannya baru-baru semuanya ya, apa bisa terjadi, segala sesuatu bisa terjadi. Ya, segala sesuatu dalam hidup ini bisa muncul sesuatu yang baru-baru Bapak Ibu Saudara. Tetapi jangan lupa bahwa manusia batin kita ini juga harus dibaharui dari hari ke hari. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Kita akan melihat dalam Filipi 3 ayat 10 sampai 12 apa kata Paulus sebagai pengikut Kristus yang setia. Dia berkata, yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ini Paulus memberikan statement yang luar biasa. Bagaimana dia dalam hidupnya, ya dia menghendaki supaya dia lebih mengenal Tuhan. Di dalam penderitaannya, dia justru semakin mengenal Tuhan. Ya, ini yang orang biasanya tidak mau. Susah atau menderita karena Tuhan itu orang kadang mikir dulu Bapak Ibu Saudara. Tetapi ini tidak bisa dihindari sebagai pengikut Kristus. Ya, Paulus memberikan penegasan bahwa mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia. Ya, supaya aku, ayat 11 dikatakan, akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ayat 12, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Luar biasa Bapak Saudaraku. Memang ini belum diperoleh oleh Paulus, karena ini adalah harapan dan cita-citanya. Ini adalah imannya, supaya apa yang dia rasakan, yang dia kehendaki itu terjadi dalam hidupnya. Dan ini menjadi bagian firman Tuhan loh Bapak Ibu Saudara. Luar biasa. Ya, jadi sekali lagi saya akan tutup di dalam Kolose 3 ayat 3 sampai yang keempat. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ini ayat yang luar biasa juga. Ya, sebab kamu telah mati, ya kita mematikan segala keinginan daging yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kita tersembunyi bersama Kristus, sehingga kalau kita kumpul, anak kumpul sama bapak atau orang tua, ya pasti mereka akan ada kemiripan dan kesamaan. Jadi ketika kita kumpul dengan firman, dengan Kristus, kita itu akan menjadi serupa dengan Kristus. Kumpulan saudara juga mempengaruhi hidup saudara.
teman-teman sahabat saudara juga mempengaruhi saudara. Jadi tidak bisa lepas dalam hal ini, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita bersama, dikatakan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah, maka kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Sehingga ayat 4 dikatakan, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi pergumulan hidup ini tidak akan selesai sebelum kita dipanggil oleh Tuhan. Pergulatan iman kita, perjuangan kita, ya, ujian iman pasti kita akan alami. Sejauh mana kita menghadapi kenyataan hidup ini, mari kita semakin mendekat kepada Tuhan, karena kita bergerak, kita bekerja, kita melayani, kita bersama dengan Tuhan, dan Tuhan yang memampukan kita. Tanpa Tuhan kita bukan apa-apa, kita tidak mampu. Tapi bersama dengan Tuhan, kita akan melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Amin. Sampai Tuhan Yesus datang kembali, menyatakan kemuliaannya, dan kita akan bersama-sama dengan Dia. Amin, Bapak Saudaraku. Jadi sekali lagi, ya, segala penderitaan yang Tuhan izinkan, itu adalah kasih karunia dari Tuhan. Ya, itu tidak bisa kita hindari, tapi kita harus menghadapi dan menjalaninya. Kemudian penderitaan yang Tuhan izinkan adalah suatu waktu atau masa di mana kita diajar untuk lebih lagi mengenal siapa Tuhan kita. Dan Yesus Kristus adalah jawaban bagi hidup kita orang-orang percaya. Amin, Bapak Saudaraku. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini kami sudah mendengar firman-Mu, firman yang menguduskan, firman yang membawa kami semakin mengenal pribadi Tuhan. Justru dalam penderitaan yang kami harus alami, kami semakin mengenal Engkau. Kami akan semakin memahami siapa Engkau. Dan kami harus melewati semuanya bersama dengan Tuhan. Secara manusia kami tidak mampu, tapi ketika kami bersandar kepadamu, Engkau memampukan kami. Berkati kami semuanya, sehingga kami bisa menjalani hari-hari bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan yang memampukan kami. Berkati kami semua yang sudah mendengarkannya. Berkati pekerjaan kami, berkati pelayanan kami, berkati keluarga kami, berkati segala hal yang menjadi cita-cita kami. Dan kami serahkan bangsa dan negara kami, kota kami dimanapun kami berada, Tuhan memberkatinya. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi para pemimpin kami, pejabat, presiden, wakil, para menteri, seluruh aparat negara, dari pusat sampai daerah. Engkau memberikan roh takut, tunduk, otoritas Tuhan. Berkati mereka dengan hikmat dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kiranya damai sejahtera Tuhan, berkat Tuhan tercurah mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan. Nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku